Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Sudah mandi semuanya? Sudah? Berarti siap untuk sekolah minggu online ya? Siap. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini Bu Pendeta tidak sendirian. Bu Pendeta akan ditemani oleh dua orang bu guru yang cantik-cantik. Wah, cantik-cantik. Siapa ya kira-kira ya? Halo, hai anak-anakku semua. Masih ingat ya sama Bu Joko ya? Bu Joko, satunya lagi siapa ya? Rosi masih ingat? Aku masih ingat ya. Ya, hari ini Bu Pendeta akan ditemani oleh Bu Joko dan juga Bu Rosi. Sehat Bu? Sehat dong, luar Luar biasa, biasa. Bu Eni. Iya, Bu, hari ini apakah kita cuma bertiga aja nih? Bertiga aja kan Mbak? Oh, iya, sampai lupa aku Bu Eni. Ini kosong. Iya, maaf, sampai lupa. Ini kosong ya? Bu Siapa Eni dan Bu Rosi, juga anak-anakku semua, hari ini kita akan kedatangan seorang teman loh, teman yang sangat luar biasa. Siapa ya? Iya, dia hari ini sengaja datang ke sini untuk mengiringi kita memuji Tuhan. Kita dalam menyanyi lebih semangat, kan harus semangat ya Bu Eni ya? Ya, Bu Rosi harus ya? semangat. Siapa ya? Oh, Vivi. Ya, kita panggil bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Vivi. Halo Mbak Vivi. Halo Mbak Vivi. Semangat untuk sekolah minggu? Semangat ya. Kalau Mbak Vivi semangat, Bu Joko, Bu Rosi semangat, berarti anak-anak yang di rumah juga harus semangat. Ya, sebelum kita memulai sekolah minggu, Iya. Bu Pendeta mau tanya sekali lagi ke anak-anak yang di rumah, Bu. Iya. Semuanya masih semangat ya? Harus semangat. Dong. Sukacita? Sukacita. Sukacita. Kalau sukacita itu diekspresikan dengan wajah bagaimana ya Bu Joko, Bu Rosi? Bu Rosi masa sukacita cemberut? Masa cemberut? Gini dong, harusnya senyum. Berarti sekarang kalian yang di rumah harus senyum ya, jangan cemberut. Ya. Bu Pendeta juga yel-yel nih. Kalian ingat nggak ya? Yel-yel sukacita. Ingat? Oh, iya. Jadi ketika Bu Pendeta bilang ada sukacita, jawabnya apa? Joy. Sukacita. Joy. Kurang semangat ya. Kurang semangat ya. Ada sukacita. Joy. Sukacita. Joy. Sekali lagi ya anak-anak yang ada di rumah, ayo semuanya bangkit berdiri. Kita beriaya sekali lagi ya. Ayo berdiri. Okay. Ada sukacita. Joy. Sukacita. Joy. Oke, kita akan memulai sekolah minggu dengan memuji nama Tuhan. Siap Mbak Vivi?
nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak mengari padan, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang besar, dan memuji nama Tuhan yang besar. Kita puji Tuhan untuk ibadah sekolah minggu pagi ini. Ada teman kita yang mengawali doa pembukaan, Bu Joko. Iya, siapa Iya. Mbak Rosi? Mas Yeski. Ayo kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa sampai di tempat ini dengan selamat. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Haleluya. Amin. Anak, kita mau nyanyi satu lagi. Berarti harus selalu semangat ya. Harus dong Bu Rosi. Iya. Iya. Lagu apa, Bu Joko? Mendaki ke Bukit Sion. Ya. Sudah bisa semua ya lagu itu Ayo ya? kita berdiri Ayo, semua. berdiri. Mari kita menyanyi bersama-sama. Aku mendaki ke Bukit Sion. Mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Bacaan Alkitab pagi hari ini diambil dari Keluaran 14 ayat 19 sampai 31. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras.
membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedangkan kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Fir'aun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dan tengah-tengah laut, sedangkan kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang lain, orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan. Setelah tadi kita bersama-sama mendengar firman Tuhan yang dibacakan oleh teman kita, El. Bu Pendeta mau tanya, kira-kira ada yang tahu tidak ya? Ini gambar siapa? Ayo. Ini adalah gambar salah satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Ayo, ada yang tahu tidak? Ini gambar siapa ya? Ada yang tahu? Ya, ini adalah gambar Nabi Musa. Nabi Musa dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk ditempati oleh bangsa Israel. Oh ya anak-anak,
tanah Kanaan ini disebut sebagai tanah yang melimpah dengan air susu dan madunya loh. Kalian tahu apa artinya? Artinya tanahnya itu sangat subur sekali, sehingga apapun yang ditanam di sana pasti menghasilkan hasil yang baik. Pada waktu itu, ketika Firaun, raja Mesir saat itu, tahu bahwa Musa telah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ia menjadi marah sekali. Mengapa Firaun marah? Karena kalau tidak ada lagi bangsa Israel di Mesir, itu artinya tidak ada lagi bangsa yang dijajahnya. Kalau tidak ada bangsa yang dijajah, itu artinya tidak ada lagi orang yang bisa disuruh-suruh untuk bekerja, melakukan ini dan itu. Itu sebabnya Raja Firaun bertekad ia hendak melawan Tuhan dengan cara ia mengejar Musa yang telah berani menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Melihat kemarahan Firaun, bangsa Israel menjadi ketakutan. Kalau-kalau pasukan tentara Firaun tadi berhasil menangkap mereka lalu membunuh mereka semua. Melihat bangsa Israel yang sangat ketakutan, Tuhan pun tidak tinggal diam. Tuhan pasti akan menjaga dan melindungi mereka, asalkan mereka tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan. Jadi, seperti halnya bangsa Israel yang mengandalkan Tuhan di tengah-tengah rasa takut mereka, begitu juga dengan kita semua. Jangan pernah takut ketika kita diperhadapkan dengan persoalan atau masalah. Kita harus mengandalkan Tuhan, dan kita tidak boleh menyombongkan kekuatan kita sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah tadi sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita belajar bagaimana kita berserah kepada Tuhan seperti bangsa Israel. Tentu Tuhan tidak akan pernah tinggal diam dan Tuhan akan menyertai hidup kita. Saat ini tiba saatnya untuk kita berpersembahan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat penyertaan Tuhan. Mari anak-anak kita siapkan persembahan kita. Jangan lupa kita masukkan ke dalam amplop, kita tulisi persembahan sekolah minggu tanggal 13 September. Setelah itu nanti boleh dititipkan ke orang tua supaya orang
semua yang akan mengantarkan ke gereja. Sudah siap semuanya? Persembahannya sudah siap ya? Kalau sudah, persembahan ini akan kita barengi dengan pujian yang berjudul Ku Beri Persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Baiklah anak-anak, setelah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan, tibalah saatnya kita akan mengaturkan persembahan yang sudah kita kumpulkan ke dalam doa. Bu Rosi, ada yang istimewa loh hari ini. Oh, apa? Hari ini doa persembahan akan dipimpin oleh Utinowo. Utinowo, selamat pagi. Iya, terima kasih Utinowo sudah berkenan berdoa bersama anak-anak sekolah minggu GKJ Cilacap Utara. Silakan. Marilah anak-anakku, adik-adik semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus. Setelah kalian memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu, kalian juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Pada akhirnya ibadah ini kita tutup. Dan di dalam doa nanti ada persembahan, doa persembahan untuk Tuhan Yesus, serta diakhiri dengan doa Bapa kami. Semua harus duduk manis, siapkan hati untuk menghadap Tuhan Yesus, dan doa ini dihantarkan oleh Ibu Benowo Hadi. Mari adik-adikku dan anak-anakku semua, kami hantarkan. Kembali kami menghadap Tuhan Yesus, Engkau yang kami sembah dan kami muliakan. Kami anak-anak-Mu mengaturkan banyak terima kasih dan ucapan syukur bahwa pada hari ini Engkau izinkan untuk dapat ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Tuhan, terima kasih atas semuanya. Terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan dan sudah didengarkan oleh anak-anak Kristus. Firman yang sangat indah, yang memberikan semangat untuk semakin mengasihi Tuhan Yesus. Ya, Engkau Allah yang baik, bahkan sangat baik. Engkau di dalam sabda-Mu selalu memberikan tuntunan bagi anak-anak kami, keteladanan, pembelajaran untuk bagaimana seharusnya hidup yang saling mengasihi, hidup rukun bersama dengan teman-teman, bersama dengan kakak, adik, saudara-saudara, serta terlebih mengasihi orang tua masing-masing. Engkau juga mengajarkan hidup yang saling tolong-menolong. Engkau juga mengajarkan hidup saling menghormati
dan mengajarkan pengampunan dan mudah memaafkan bagi sesama. Terima kasih Tuhan, ajaran yang sangat elok ini kiranya Roh Kudus memampukan bagi anak-anak kami, adik-adik kami ini melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga mohon penyertaan-Mu yang luar biasa bagi anak-anak kami, adik-adik kami di dalam situasi pandemi ini. Kiranya selalu dimampukan untuk belajar dengan baik, menggunakan waktu dengan baik, menjaga kesehatan masing-masing dengan baik. Jauhkanlah dari gangguan-gangguan yang tidak baik, puasa-puasa yang tidak baik, sehingga semuanya bisa dilaksanakan sesuai dengan rancangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para orang tua yang dengan kasih membimbing putra-putranya. Kiranya Tuhan memberkati baik kesehatan maupun kesejahteraan, berikan hikmat sehingga orang tua dapat mendampingi di dalam kehidupan anak-anak kami ini dan adik-adik semua untuk mencapai cita-citanya yang membanggakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tidak lupa juga kami anak-anak, adik-adik menghaturkan persembahan yang sudah dikumpulkan. Berkat yang sedikit ini lewat orang tua masing-masing, kiranya Engkau berkenan menguduskan dan memberkati demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, semua doa dan permohonan ini kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Oleh karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang Bu Pendeta ingin mengundang kalian untuk bangkit berdiri dan bersama-sama kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati dan menyertai anak-anak sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bu Joko, Bu Rosi, masih tetap sukacita ya? Harus dong, penuh sukacita. Harus ya, karena sebentar lagi kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Anak-anak juga masih semangat dan sukacita? Semangat ya. Semangat. Kita ingat biayanya lagi. Ada sukacita. Joy, Joy. joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Joy. Oke, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan yang berjudul Ku menang. Ku menang. Kita nyanyi bersama-sama ya.